yang dikatakan bahwa kita itu dalam manunggal ke Gusti belum maksimal itu ya disinilah Mbak Nurul ya. Jadi sangat jauh dengan orang Nusantara sendiri yang dalam manunggal dengan Gusti. Makanya sampai Syah Siti Jenar dibantai oleh Wali Songo karena memang Wali Songo caranya seperti kita-kita ini. Sangat jauh manunggalnya sama Gusti karena kita masih yang di luar diri kita yang kita dewakan. Ya macam ini Nabi Muhammad asli menangis sebetulnya kalau kita itu mendewakan seperti ini. Mbah Muhammad itu persis orang Nusantara dalam manunggal sama Gusti Pengiran. Dan itu dipakai orang-orang yang berkepentingan nama Mbah Muhammad jadikan yang luar biasa. Akhirnya kita dalam beribadah manunggal sama Tuhan itu sangat jauh dan justru bisa dikata musyrik-musyriknya kita itu ya cara kita beribadah itu malah orang kita merasa Tuhan itu di luar diri kita. Saya memahaminya sekarang seperti itu. Jadi selagi kita masih merasa Tuhan itu ada di luar diri kita, itu kita berarti melakukan kemusyrikan. Udah itu sebetulnya yang saya pahami sekarang seperti itu. Ya belum bisa. Saya masih memahami saja. Belum bisa manunggal yang bagaimana masih belum bisa. Harus kalau di Nusantara itu antara guru dan murid itu nanti cara berspiritualnya itu sudah pribadi masing-masing. Cara manunggalnya itu nggak harus sama. Beda kan dengan di kita. Guru dikasihkan ke murid harus sama persis guru di atasnya. Nah ini kita itu ngikuti orang yang menulis tentang Mbah Muhammad, tapi versi orang yang menulis itu pada Mbah Muhammad manunggal seperti orang Nusantara yang bisa Isra Mi'raj. Lah orang Nusantara itu banyak yang bisa melakukan yang seperti yang dilakukan oleh Mbah Muhammad. Jadi macam ke masa yang dulu, naik ke masa yang dulu. Mbah Muhammad kan mi'rajnya kan seperti itu, bertemu dengan nabi ini. Ya bukan nabi seharusnya, dulu itu bukan nabi. Istilah nabi kan istilahnya nabi, istilah yang ditulis oleh orang yang mengenalkan tentang Mbah Muhammad ini. Nuh itu juga bukan nabi yang diceritakan di Al-Quran itu sebetulnya. Ini loh ketika kita bisa melihat keluarnya Islam, banyak hal yang kita itu hanya dikasih tahu ini begini. Kita hanya nurut manut, ya disinilah. Nuh itu juga bukan nabi sebetulnya yang diceritakan di Al-Quran itu, tapi diklaim oleh yang menulis tentang Mbah Muhammad itu adalah itu nabi. Itulah. Dulu belum ada nabi. Nah itu kan diklaim oleh orang yang menciptakan Islam itu sendiri. Jadi itu kalau kita mau melihat keluar itu banyak hal yang kita nggak tahu. Jendelanya ndak kita buka, kita terus tutup. Nggak boleh luar masuk, nggak boleh. Cukup ini saja yang kita harus ngertiin. Itulah yang terjadi di kita. Jadi kita nggak paham, kita itu sudah melakukan musyrik yang semusyrik-musyriknya. Entah kita nanti lahir kembali malah jadi apa, itu kita malah sebetulnya lebih mengerikan.
Sebetulnya kiai kita ada yang ngerti tentang kemanunggalan ini, tapi nggak ada yang ngaku karena masih mempertahankan budaya-budaya seperti ini. Kelihatannya baik, tapi entah nanti kesempurnaannya sangat susah. Pasal sangat-sangat ya, kalau dikata halu ya sama, kita pun sangat halu juga. Orang kita masih mempercayai tentang surga neraka, ntar ada surga, ntar ada neraka. Surga neraka ya ada di dunia ini. Kita happy ya itu artinya surga, kita sengsara artinya ya neraka. Makanya saya kata kadrun itu pencipta nerakanya sendiri, karena sangat jauh dari bersyukur. Akhirnya mereka hanya gemerunggung dengan ketidakpuasan saja. Nah, itu dia, mereka menciptakan neraka. Itu belum nanti mati terus lahir kembali jadi apa entah. Bisa jadi malah jadi binatang melata. Itulah. Makanya kita di dunia ini disuruh berbuat baik karena apa? Biar nanti mati lahir kembali jadi lebih baik lagi. Mungkin bisa jadi resi, jadi nabi. Nah, itu sebetulnya di situ. Pinginnya Mbah Muhammad itu sebetulnya di situ. Kita berbuat baik agar nanti mati lahir kembali itu jadi lebih baik. Bukan malah jadi binatang melata. Nah, ini binatang melata kepanasan. Nah, ini macam di neraka mah. Neraka ini. Gitu loh. Masuk akal kalau saya melihat keluar itu, ternyata begitu banyak hal yang kita enggak tahu malah. Kita neraka, surga neraka masih miliaran tahun, terus kapan kiamatnya? Kiamat dikata kiamat udah dekat, kiamat udah dekat. Kiamatnya ajaran Islam yang kiamat itu, bukan dunia amblek. Yang amblek ya kita mati itu terus kita diurukin, itu amblek namanya. Caranya Islam kan diuruki, itu pakai tanah kan, amblek bumi. Kiamat udah, itu kiamatnya orang Islam. Wah, luar biasa kalau kita melihat keluar jendela kita gitu.